Siyata biwarithin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris gak perlu diwasiatkan. Kalau saya meninggal, ini mobil Innova buat anak yang A, rumah ini buat anak yang B, itu gak berlaku hukum wasiat, karena udah sendirinya. Ketika kematian terjadi, wasiat waris itu dengan otomatis sudah terbagi menurut konsep Al-Quran. Karena itu pemirsa, Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad menulis wasiat yang disebut tanbih. Kita pun harus menulis wasiat kepada anak, cucu. Itulah tentang wasiat. Salah satu wasiatnya adalah orang yang paling dekat kepada Allah, itu orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi bukan paling bagus ibadah ritualnya, tapi yang paling bagus akhlaknya. Itulah orang yang sudah dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin itu orang tarekat, ya. Kalau disebut orang mukmin berarti orang tarekat. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Logikanya gini, ketika kita bertarekat, itu kan jalan. Kalau kata Buya Hamka almarhum setelah ketemu pengasahabat, beliau mengatakan, antara seorang abid dan ma'bud, seorang yang menyembah dengan Allah yang disembah, harus ada jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh itulah bernama tarekat. Selama tidak bertarekat, ilmu segudang apapun, Quran hafal sekalipun, sunnah hafal sekalipun, gak akan pernah sampai kepada Allah. Ada kisah, dia hafiz Quran, khusyuknya itu di Qurannya, di Tuhannya gak khusyuk. Sehingga rakaat berikutnya saya harus baca surat apa, rakaat berikutnya surat apa, fokusnya di surat. Ini pernah terjadi, ya. Waktu saya ngisi kuliah taraweh di salah satu masjid di Bogor itu, imamnya hafiz Quran, hafiz Quran. Begitu rakaat kedua, harusnya kan membaca Al-Fatihah. Dia membaca surat yang pertama belum selesai. Fatal atau tidak kesalahannya? Fatal dong, karena nggak ada Fatihahnya. Ini salah satu membuktikan bahwa khusyuk pertama itu karunia Allah. Yang namanya khusyuk itu karunia dari Allah, fadl dari Allah. Dengan khusyuk itu timbulnya kesadaran di dalam jiwa akan keberadaan Allah. Itulah yang dinamakan wasiat tadi. Yang kedua, Manqobah yang ke-53 itu bicara tentang kematian. Tadi Ustaz Jamal sudah menyinggung tentang kematian. Di dalam Al-Quran ada dua kematian. Ada kematian yang dicabut dengan kerasnya, ada yang dijemput dengan kelembutan. Ya, wanazi'atil gharqa. Nah itu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kerasnya. Ditafsirkan dalam surat Al-Imran, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basit aydiyahum akhriju anfusakum al-yawma adzabal hun. Ingatlah
Ketika orang yang zolim berada di gomaratil maut, dalam sakarat. Orang zolim ini bukan orang kafir. Orang zolim ini udah tahu ini hukumnya wajib dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan. Itu zolim. Dan malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka sambil berkata, keluarlah wahai jiwa yang hina, dicabutnya dengan keras. Saking kerasnya bekas-bekas badan yang bekas dicabut itu, pada suatu hari Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha, diusap-usap kepalanya sampai tidur. Dihitung rambut Rasulullah, ubannya sudah mencapai 19. Rajin yang hitung uban itu Siti Aisyah. Dia nangis sehingga air matanya jatuh ke pipi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbangunlah Rasul. Mada biki ya Aisyah, ada apa musibah yang menimpamu sampai kau menangis? Rambutmu sudah mulai beruban, kematian sudah dekat. Dari situ Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, apa yang paling sakit dari kematian? Itu pertanyaan. Aisyah menjawab dengan jawaban yang kita semua tahu. Ketika nazah, ketika sakarat, ketika roh dicabut, itu sangat sakitnya. Itu pun sudah di backup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah mau wafat, dia merasa sakit, dia minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan sakaratul maut kepada umatku, biar aku yang menanggung semua sakarat umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditanggung. Lalu Aisyah menjawab ketika sakarat, ya Rasul, bukan, ada yang lebih sakit dari sakarat. Ada yang lebih sakit dari sakarat. Setelah roh sakarat itu keluar dari jasad orang, badan yang bekas sakarat itu masih merasakan sakit, sangat sakit. Jadi jangan kau perlaku, jangan kau mandikan dengan air yang sangat dingin, jangan kau mandikan dengan air yang panas, sentuhlah dengan kelembutan dan kehalusan. Ya udah mati inilah, guyur sok yang gayung digubus, itu masih merasakan badannya sakit saat bekas sakarat. Itu yang lebih sakit daripada sakarat. Makanya perlakukanlah dengan baik. Kalau dulu zaman saya jadi Wahabi, itu ngapain dipayung-payungin, orang udah mati kok kepanasan gitu. Ya, setelah kita ketemukan dalilnya, dia merasakan memang harus dipayungkan karena merasakan kepanasan. Sentuhannya pun sakit sekali karena bekas sakarat itu lebih sakit daripada sakarat. Maka itu yang disebut wan nazi'ati gharqa. Tapi ada mati yang disebut wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang menjemput ruh dengan kelembutan dan kehalusan. Sangat lembut. Kalau dijemput kan enak. Beda sama dicabut, pada dijemput. Ceramah kayak dijemput tangannya. Masya Allah, luar biasa. Dijemput, dibukain pintunya, kehalusan, luar biasa. Mana dalilnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya mereka yang selalu berkata Tuhannya Allah, itu yang dimaksud. Terus kopinya hidup. Tumastaqam, dia istiqamah. Jadi kalau setelah talqin harus ada istiqomahnya, harus ada pembinaannya, bukan beres talqin selesai. Maka almarhum Pak Nasution wakil talqin, kalau orang yang dibawa orang talqin itu bukan senang beliau,
Sanggup kamu membinanya, bawa-bawa orang talqin sembarangan. Setelah talqin sanggup gak membinanya? Itulah hadirnya manakib untuk dicas, jadi kita bisa hidup lagi. Kalau jalan sendiri susah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dia terus mengamalkan dan melestarikan. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat-malaikat akan turun sebanyak batu kerikil yang ada di dunia. Malaikat berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu cemas. Kau tinggalkan suamimu, kau tinggalkan istrimu, kau tinggalkan anakmu. Kamu jangan cemas, jangan cemas. Wala tahzanu, jangan kamu murung. Ini surga ada di hadapan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang sudah ada kalimat la ilaha illallah dalam prosesi talqin, satu tarikan nafas dia berzikir, dakhalal jannah, sudah pasti di surga. Karena itu fungsi daripada mursyid itu 3. Yang pertama, dia sanggup menyelamatkan muridnya saat sakaratul maut. Itu seorang mursyid. Makanya banyak para ikhwan yang kalau meninggal dunia suka melindung menyebut nama-nama abah datang. Itu satu. Jadi ada kejadian di dekat rumah Bang Tokop, itu daerah apa ya? Cimanglit. Itu ada ikhwan. Dulu saya dikabarkan dia meninggal dunia. Di situ yang ikhwan nggak banyak, hanya 2 orang. Jadi keluarganya nggak ada ikhwan. Yang bukan ikhwan cerita, itu Pak Ustadz, almarhum sebelum meninggal ngomongnya ngaco, abah datang. Nah karena dia bukan ikhwan, maka komennya seperti itu. Ya kita iyakan aja. Kayak model mobil saya, kan ada nggak berkupu-kupu. Begitu saya ceramah di Sentul, Pak Ustadz itu kupu-kupu kesukaan cucunya. Oh iya Pak, cucu saya suka. Jadi harus memaklumi, jangan dilawan kalau yang bukan ini. Kan disebut fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun orang yatim jangan kamu bentak. Dan siapa yatim? Yang belum mendapatkan talqin itu disebut yatim, Pak. Yang belum mendapatkan talqin, rohnya belum tersambung ke Nabi, belum tersambung ke Nabi, maka disebut yatim. Itu kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jailani, al-yatim bila irsyadin wala mursyidin. Itulah yang disebut kematian yang dijemput. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Beri kabar gembira bagi mereka surga yang dijanjikan. Inilah amalia taqian bagaimana Kanjeng Syekh memberikan wasiat, wahai anakku, torekohku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ingat, fa'ammal yatim fala taqhar. Adapun kepada yang belum ikhwan, dia bernama yatim. Jangan kau bentak, jangan kau hardik. Sambutlah dengan tanbih. Ya kan? Jangan dibentak, malah harus dirangkul. Gak usah marah. Ente nggak tahu anak Suralaya itu kupu-kupu Suralaya. Oh, jangan ngomong begitu. Iya, memang cucu suka Suralaya. Harus ngomong gitu, bijak aja. Jika kok keracor sih, ya saya lagi berusaha ngilangin ngantuk, maka saya jujurnya keras. Begitu aja jawabannya. Jangan dilawan, ya. Jangan dilawan, harus dengan tanbih. Makanya akhlak itu paling utama.
kesempurnaan iman seorang diukur dari akhlaknya. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan Nabi nggak punya mukjizat seperti kekuatan tongkatnya Musa, Nabi punya. Bukan Nabi Muhammad tidak setampan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad juga tampan. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqahu. Kenapa yang menonjol akhlaknya? Sedangkan nabi-nabi lain hanya zamannya. Nabi Sulaiman dengan kerajaan dan mengerti bahasa binatang. Apa Nabi nggak bisa? Nabi bisa bicara dengan apa namanya mimbar Nabi yang disenderkan sama Nabi itu nangis, dan Nabi ngomong dan sahabat juga kasyaf terbuka semuanya. Tapi itu kan tak menonjol, yang menonjol akhlaknya. Apa pelajarannya? Apalah artinya ilmu yang banyak? Apa artinya tampan? Apalah artinya harta kalau tidak berakhlak? Karena ada sesuatu yang lebih tinggi dari hukum. Kalau hukum itu kan saklek, Pak. Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini halal. Ada yang lebih tinggi dari hukum, itu namanya akhlak moral. Akhlak itu lebih tinggi. Nah, ketika kita sedang berzikir, sedang bertarekat, sedang mengamalkan amalia, outputnya harusnya bisa meresap nilai-nilai Allah di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa terapkan. Itulah yang namanya akhlak, budi pekerti yang baik. Karena hasil dari hablum minallah, hasil daripada zikir kita adalah tanbih. Jadi tanbih itu adalah potret hasil daripada tarekat zikir kita, amaliyahnya itu. Makanya kalau tarekat itu bukan ilmu, tarekat berdasarkan ilmu, tapi jangan diilmuan. Garis bawah itu, jangan disangka tarekat nggak berdasarkan ilmu, tapi ilmu zikir yang sudah dikasih guru mursyid nggak boleh disampaikan, haram. Gimana sih Pak Ade Rahman? Ada yang belum talqin, nanya sama orang, bagaimana sih cara zikir ini? Nggak boleh diterangkan. Oh, zikirnya begini. Oh, nggak boleh. Itu ilmu khusus yang disampaikan oleh guru langsung. Nggak boleh disampaikan ke orang. Makanya nggak pernah dijual beli buku-buku Suralaya di tempat umum. Karena amalia itu memang amalia khusus yang sudah mendapatkan tadi. Sebutan ikhwan itu ada di Quran, Pak. In kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jadi ikhwan itu ada di Quran. Dulu kamu sebelum mendapatkan talqin, kamu itu bermusuhan. Sebelum kamu talqin, kamu bermusuhan. Apanya yang bermusuhan? Akal berkata A, hati berkata B, sikap bilang C. Bermusuhan tuh. Jadi kan penampilannya sorban semua, bacaan Qurannya bagus, itu kan sikapnya bagus, hatinya kesana kemari, pikirannya kesana kemari. Nah, ini yang disebut bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, disatukan kolbumu melalui talqin. Jadi yang ditalqin bukan otak, bukan pikiran. Makanya kalau mau ditalqin, jangan pilih-pilih wakil talqin gitu. Ada orang, saya kepengen wakil talqinnya ini ya, penjelasannya lebih ilmiah. Wah, gaya. Nggak mau ini ya, ini wakil talqinnya kampungan. Oh, nggak boleh, karena yang ditalqin itu kolbu kita. Saya waktu di Jawa Timur, Pak, saya saksikan langsung almarhum Kiai Haji Miftah. Itu wakil talqin apaan? Melek ngomong sama saya, ini kena stroke ngomong pelok dari awal gitu. Saksi, tapi begitu dia nalkin, itu nggak ada stroke-nya lagi. Beres nalkin, stroke lagi. Jadi abang meminjam raganya. Begitu juga cerita Pak Ade Rahman yang ditalkin itu ada orang Jerman, ada orang Inggris, apa dengan bahasa Sunda.
Nyambung. Kalau mau logika Pak, suara yang keluar ditangkap oleh telinga kan? Iya kan? Kalau udah ditangkap oleh telinga, diputar ke otak kan? Dia ngerti gak bahasa Sunda? Berarti kupingnya kan ketutup. Kupingnya kan ketutup, logikanya gitu. Yang masuk adalah jiwanya. Paham? Makanya tarkif alafa baina qulubikum, qalbun disatukan. Yang tadi akal ke A, hati ke B, sikapnya ke C, itu kan gak nyatu tuh, bermusuhan dong. Disatukan kolbunya karena sentralnya itu adalah kolbu. Di mana kolbu bagus maka semuanya bagus. Di mana kolbu buruk maka semuanya buruk. Maka kul fa asbahtum bi ni'matihi, kamu dengan nikmat talqin itu ikhwan. Oh, jadi kamu jadi ikhwan. Kalau udah ikhwan jangan saling gasak, gesek, gosok. Harus saling asal, asih, asuh. Kan mursyidnya satu, amalannya satu. Kenapa sih harus saling sikut sana, sikut sini? Nah inilah yang maknanya disebut tarekat. Hanya dengan tarekat lah makanya disebut, bukan mengingkari ilmu. Silahkan tolabul ilmi ke kiai manapun, nggak dilarang. Siapa yang dilarang? Tapi ingat, Suryalaya adalah majelis zikir. Inna tariqatana hadza tariqatun zikrun faqat. Usul juz kedua. Tarekat kami, kata Abah Nom, adalah tarekat zikir fakot. Apa zikir fakot? Zikir saja, nggak ada yang lain. Makanya saat zikir jangan mikir. Waktu lagi mikir kudu zikir. Nah itu makanya tarekat itu rasa, rasa susah. Beda-beda Pak. Orang berzikir itu menemukan rasa kan tergantung Gusti Allah. Kalau Gusti Allah mau bukakan, makanya jangan lupakan ada sisi yang gak nampak gitu. Kalau dalam bahasa Miftah Huzur, faidul barokat gitu, limpahan barokah. Ini ketika Bapak baca Tawasul Khotaman tadi itu, Masya Allah ya kan, terus sampai ke Rasul itu barokah. Itu yang disebut yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan tangan beneran. Tangan Allah di atas mereka ini dari Jibril ke Nabi Muhammad, terus lagi ke sahabat Sayyidina Ali, Abu Bakar, Utsman dan Ali, terus lagi turun ke tabi'in, itu yang disebut yadullah fauqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Siapa yang melanggar janjinya. Melanggar janji gimana? Kan sudah dibaiat, sudah ditalqin. Tidak mengamalkan, tidak mengamankan, tidak melestarikan, bahkan merekayasa zikirnya. Namanya Suryalaya, di dalamnya nggak ada amalan Suryalaya. Nipu gak? Nipu kan namanya? Nama majelis Suryalaya, tapi di dalamnya nggak ada amalan Suryalaya. Bohong apa benar? Pak Jididin? Nggak benar kan? Iya kan? Nah kalau amalan ya pakai aja amalan sendiri, nggak usah pakai Suryalaya. Ya kan? Apa bedanya dengan Mang Gaos? Apa bedanya dengan Mang Ali Surabaya? Kan sama aja perbedaannya. Sama aja kalau gitu. Makanya pegang teguh amalia. Makanya Abang mengeluarkan maklumat terakhir, waqtasimu bihablillah. Bacalah itu setiap penutup doa. Apa filosofi? Orang kalau berdoa itu pasti punya harapan. Nggak mungkin lah. Orang kalau berdoa dia punya harapan. Ada qadiyal hajat, ada kafiyal muhimmat, ada punya hajat, ada mencukupi segala keinginan, ada hajatnya dafi al-baliyah, menolak bala, ada hajat yang minta diangkat derajat, rafiat darajat, ada hajatnya syafi'al amrok, menyembuhkan penyakit,
ada hajatnya dikabulkan doa, kan macam-macam hajat. Nah, waktu hajat itu dikonter oleh waqtasimu bihablillah. Ingat, kembalilah ke Abah Anom. Jadi maksud waqtasimu bihablillah itu kembali kepada Abah Anom. Jangan coba merekayasa, menambah, mengurangi. Baik cara zikirnya. Waktu ditalkin cara zikirnya udah ngikutin aja, jangan bikin buat sendiri zikir itu sendiri. Ya kan? Jangan bikin sendiri. Kayaknya yang enak iramanya Melayu nih, pengen rock, itu nggak benar. Udah ngikutin aja. Waktu kita ditalkin, begitu zikirnya ikutin zikir. Jangan bikin rekayasa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Bahwa kita semua diakui menjadi muridnya Syekh Ahmad Shahidul Fatahil Arif. Maaf atas kekurangan. Terima kasih perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, itu apa topak? Itu